Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ketemu lagi siswa-siswi SMP Ulul Amri di mata pelajaran Bahasa Indonesia yang kesekian kalinya. Kita masih tetap belajar daring, belajar dari rumah menggunakan salah satu media video untuk kita saling bersama-sama belajar, menyampaikan dan memahami materi terkait mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tentunya sebelum mata pelajaran Bahasa Indonesia dimulai, sedikit Bapak sampaikan bahwa karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, tak henti-hentinya Bapak menyampaikan agar kalian tetap menjaga kesehatan, menjaga imun tubuh kita dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan agar terhindar dari penyakit COVID-19 yang sampai hari ini masih menjadi momok menakutkan bagi beberapa negara, salah satunya negara kita, Republik Indonesia, yang masih terkena pandemi COVID-19, wabil khusus di Kabupaten Indramayu yang kita cintai ini. Siswa-siswi SMP Ulil Amri kelas 9 yang Bapak banggakan, pada pertemuan sebelumnya kita membahas beberapa materi tentang teks prosedur dan lain sebagainya. Bagaimana langkah-langkahnya dan lain sebagainya. Kita sudah saling memahami, menyerap materi dari apa yang Bapak sampaikan dengan seksama. Pada kesempatan video kali ini, Bapak akan menyampaikan materi masih di mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu tentang ini. Bab 4, menemukan solusi melalui percobaan atau teks rekaman percobaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin pernah menghadapi berbagai kendala dan masalah. Kendala dan masalah itu muncul ketika apa yang kita inginkan tidak dapat berjalan dengan lancar. Dalam menghadapi kendala dan masalah itu diperlukan solusi yang jitu, solusi yang baik untuk menyelesaikannya. Kendala dan masalah bukan hanya untuk dipikirkan saja, melainkan untuk dicari solusi penyelesaiannya. Sebagai manusia tentunya, kita diberkahi akal dan pikiran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita patut bersyukur karena dapat menggunakan akal dan pikiran kita dalam menemukan solusi-solusi ketika masalah-masalah itu menimpa kita, siswa. Meskipun demikian, kita jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum melakukan percobaan agar menemukan solusi yang baik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang menghinggapi pada diri kita. Siswa-siswi SMP Ulil Amri yang Bapak banggakan, ikhtiar dalam hal apapun untuk mencapai solusi dari persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi itu tidaklah cukup, namun perlu doa juga. Ikhtiar semaksimal mungkin tanpa doa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu juga salah. Keduanya harus imbang, harus balance. Ikhtiar kita lakukan, doa kepada Tuhan juga selalu kita panjatkan agar apa yang menjadi langkah kita, agar apa yang menjadi upaya kita dalam menuju penyelesaian solusi-solusi dari persoalan yang sedang kita hadapi diberkahi, dikabulkan tanpa ada halangan suatu apapun. Begitu siswa. Ke materi, kita akan membahas materi tentang rekaman teks prosedur, siswa. Sebelum belajar, kita mari berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari, agar apa yang Bapak sampaikan bisa kalian serap dengan baik, dengan ikhlas, dengan semangat tentunya. Jangan terpaksa kalau kita belajar. Belajar harus menjadi kewajiban kita dan harus antusias, harus semangat agar apa yang kita bahas, materi yang Bapak sampaikan pula ini bisa kalian serap dengan baik.
teks rekaman percobaan. Nah, teks rekaman percobaan ini adalah apa? Hal lain atau nama lain dari teks prosedur. Kita bahas pengertiannya seperti apa sih teks rekaman percobaan itu, terus apa yang membedakan dengan teks prosedur. Teks prosedur dengan teks rekaman percobaan itu apa bedanya? Begitu. Nah, kita coba lihat pengertiannya di sini. Teks rekaman percobaan adalah teks yang menceritakan percobaan yang dilakukan oleh seorang penulis, oleh kita, pelakunya, begitu. Seumpama kita mau melakukan sesuatu, seumpama bagaimana cara menjahit baju, bagaimana cara membuat baju, bagaimana cara membuat roti, itu kita praktekkan langsung melalui teks ataupun namanya keterangan-keterangan dalam sebuah bentuk percobaan-percobaan itu, kemudian nanti didokumentasikan melalui bentuk video, karena di situ ada rekaman percobaan, teks rekaman percobaan. Kita abadikan melalui rekaman audio atau melakukan percobaan melalui rekaman video, begitu siswa. Terus teks prosedur apa Pak pengertiannya? Apa sih yang membedakan? Kalau teks prosedur itu menceritakan tahapannya atau proses yang diceritakan oleh penulis. Itu teks prosedur, ya. Kalau teks rekaman percobaan adalah teks yang menceritakan percobaan yang dilakukan oleh penulis. Sedangkan teks prosedur adalah menceritakan langkah atau tahapan daripada proses yang diceritakan oleh penulis itu sendiri. Mengerti siswa? Nih, silakan baca berulang di sini ya. Kalian baca di sini nih. Untuk perbedaan teks rekaman percobaan dan teks prosedur siswa. Baik, kemudian kalau teks rekaman percobaan tadi menceritakan percobaannya, praktik secara langsungnya begitu. Sedangkan prosedurnya, kalau teks prosedur kan menceritakan bagaimana step by step, langkah-langkahnya. Seumpama kita mau membuat kopi yang pernah Bapak jelaskan ya. Membuat kopi, bagaimana kita membuat kopi? Langkah pertama adalah tentunya menyiapkan air panas ya. Air panas, kemudian tuang kopi ke dalam gelas atau apapun media untuk menuangkan kopi di situnya. Kemudian selanjutnya sampai tuntas, itu dinamakan prosedur berurutan ya. Sedangkan percobaan, rekaman teks percobaan itu adalah menceritakan prakteknya kita melalui rekaman itu. Ya, melalui rekaman itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa struktur teks percobaan ada 4 struktur untuk menyusun teks rekaman percobaan sehingga menjadi satu kesatuan dan hampir sama dengan teks prosedur. Hanya saja kalau teks prosedur itu tidak ada hasil dan simpulan. Kalau struktur dari teks rekaman percobaan itu ada hasilnya dalam bentuknya, terus simpulannya apa di situ ada. Ya. Pertama apa? Struktur yang menyusun teks rekaman percobaan itu apa? Yang pertama adalah tujuan serta alat dan bahan. Seumpama kita mau membuat tadi dijelaskan membuat kue. Nah, bahan untuk membuat kue di situ harus disiapkan. Secara kasat mata harus disiapkan. Ya. Kemudian langkah-langkahnya juga harus disiapkan. Ya. Langkah-langkah dalam membuat kue itu juga harus ditampilkan. Nah, ketika langkah-langkah sudah usai, sudah tuntas, kemudian hasil dari kue yang kita buat itu seperti apa? Sesuai apa yang kita inginkan, sesuai apa yang kita idamkan atau tidak. Nah, terus setelah hasilnya secara kasat mata bisa dilihat oleh kita, kesimpulannya apa nih? Rasa kuenya itu enak atau tidak?
Nah, kita bisa menyimpulkan, bisa menjelaskan kesimpulan dari apa yang kita buat. Itu contohnya umpama kita membuat sebuah kue. Berlaku untuk hal-hal lain. Karya apa yang mau kita buat? Begitu ya. Unsur kebahasaan adapun ciri kebahasaan yang bisa digunakan, yang biasa digunakan dalam teks rekaman percobaan, yaitu penggunaan sinonim dan antonim. Sinonim dan antonim, kalimat kompleks, kalimat majmuk, kata hubung, kata rujukan, istilah teknis, kalimat perintah, dan kata bilangan. Begitu, siswa. Nah, sampai di sini dulu penyampaian Bapak kaitan dengan teks rekaman percobaan. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita masih tetap membahas rekaman teks percobaan, ya. Itu dulu yang Bapak sampaikan, silahkan kalian pahami. Nah, setelah kalian paham, tentunya sebelum Bapak melanjutkan materi tentang teks rekaman percobaan lebih jauh, lebih tuntas, lebih gampang, lebih gamblang, kalian silahkan mencari makna dari unsur kebahasaan yang tadi Bapak bacakan. Mencari maknanya, penjelasannya. Nah, ini penjelasan dari kata sinonim dan antonim itu apa, terus contohnya apa, terus penjelasan dari kalimat kompleks dan kalimat majmuk itu apa, dan contohnya apa, dan seterusnya sampai kata bilangan. Nah, silahkan kalian mencari sumber-sumber yang ada di internet, ya, yang ada di internet. Kemudian pengertian dari apa, dari yang Bapak blog ini, ya, yang Bapak blog ini, kalian salin di buku tulis, ya, salin di buku tulis. Kalau kalian sinonim dan antonim sumbernya, sumber pengertiannya dari mata pelajaran apa, dari atau kamus bahasa Indonesia terbitan tahun berapa, kalian tulis sumbernya. Atau kalian mengambil dari sumber internetnya dari siapa, contoh dari ini yuksinau.id, silahkan kalian pengertiannya ditulis dicantumkan di buku tulis kalian, ya. Setelah selesai pada pertemuan selanjutnya, silahkan kalian foto hasil kerja kalian dan kirimkan ke Bapak. Terima kasih, sampai di sini. Tetap semangat belajar. SMP Ulil Amri, mari bersama meraih cita-cita mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.